Rumah pengedar narkoba digerebek Satuan Reserse Narkoba Polres Sumbawa Barat. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lombok Tengah cek timbangan pedagang di pasar tradisional. Halo, apa kabar pemirsa? Saatnya memperbarui informasi Anda hari ini. Bersama saya Salsabila, inilah iNews NTB selengkapnya. Berita utama kami datang dari Kabupaten Sumbawa Barat. Rumah pengedar narkoba di Kecamatan Taliwang, Sumbawa Barat digerebek Satuan Reserse Narkoba Polres Sumbawa Barat. Dari tangan pelaku, polisi sita puluhan poket sabu siap edar sebagai barang bukti. Masuk, Pak. Beginilah detik-detik Satuan Reserse Narkoba Polres Sumbawa Barat saat melakukan penggerebekan salah satu rumah terduga pengedar narkoba jenis sabu di Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Saat dilakukan penggerebekan, salah satu pintu rumah pengedar terkunci dan petugas berusaha mendobrak. Saat pintu berhasil terbuka, tersangka berinisial BK sempat berusaha kabur, namun petugas sigap mengejar dan mengamankan tersangka. Dari hasil penggeledahan di rumah kedua tersangka ML dan BK, petugas mengamankan barang bukti berupa 20 poket sabu siap edar, alat hisap, telepon genggam, dan sejumlah uang tunai yang diduga hasil penjualan narkoba. Dari keterangan kedua tersangka, barang bukti sabu tersebut dibeli di Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, dan akan dijual kembali di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat. Saat penggeledahan kami temukan 10 klip sabu dengan berat bruto 3,11 gram. Dari keterangan ML ini mendapatkan sabu dari BK. Dari hasil penggeledahan saudara BK, di sana ditemukan 10 klip dengan berat bruto 15,70 gram. Kemudian ada satu bendel plastik klip kosong dan uang tunai sebanyak 2 juta rupiah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Saat ini kedua tersangka diamankan di Polres Sumbawa Barat guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Sumbawa, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lombok Tengah cek timbangan pedagang di pasar tradisional Renteng Peraya Lombok Tengah. Pemeriksaan timbangan dilakukan untuk mengantisipasi adanya praktek kecurangan yang dilakukan pedagang kepada konsumen. Satu persatu timbangan para pedagang di pasar tradisional Renteng Peraya Lombok Tengah diperiksa oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lombok Tengah. Sejumlah alat timbang milik pedagang yang tidak seimbang dan mengalami kerusakan langsung diperbaiki oleh petugas sehingga alat timbangan dapat digunakan sesuai dengan standar. Pemeriksaan alat timbangan ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya kecurangan oleh pedagang saat melakukan transaksi jual beli dengan konsumen dengan mengubah keseimbangan ataupun merekayasa hasil timbangan. Pemeriksaan ini direncanakan akan dilakukan sekali dalam setahun. Selain itu, petugas juga akan terus melakukan pengawasan selama 3 bulan sekali. Saya ingin memastikan bahwa alat UTPT yang ada di pasar ini anak telusur semua, ini seimbang semua. Jadi bisa merugikan kepada konsumen juga bisa merugikan kepada perusahaan. Itu yang kita ingin lakukan dari pelaksanaan UTPT. Pemeriksaan timbangan ini tidak hanya dilakukan di Pasar Renteng saja, namun akan dilakukan di seluruh pasar di Kabupaten Lombok Tengah. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Bakal calon gubernur NTB Siti Rohmi Jalilah menghadiri pengukuhan relawan di Kabupaten Lombok Tengah. Para relawan bertekad untuk memenangkan pasangan Rohmi Firin pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB pada 2024 mendatang.
Dikukuhkannya puluhan relawan pemenang di wilayah Lombok Tengah semakin menambah kekuatan Siti Rohmi Jalilah Musafirin sebagai pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur NTB. Para relawan bertekad menargetkan pasangan yang diusung Partai Perindo ini menang di Lombok Tengah. Semua kita juga sudah siap, ya, relawan dari semua kabupaten kota sudah terbentuk. Hanya mereka menunggu pelantikan pengukuhan saja, tapi mereka sudah terbentuk dan sudah bergerak sebenarnya. Oke, semuanya sudah oke. Tinggal menentukan 7 Agustus. Sekarang kita proses konsolidasi sampai tingkat dusun. Jadi pemasangan APK kembali kita lakukan. Saat ini tim pemenangan Rohmi Firin tengah mempersiapkan strategi dan juga syarat-syarat pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada 27 Agustus mendatang. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Irsa, informasi lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Selamat pagi Morning People. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Jus bisa mengobati migrain. Sesuatu yang sangat enak di pagi hari. Oke, langsung kita bikin. Sangat membagongkan. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Ada lebih dari 40 warna. Wow. Morning update ada di hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Jus bisa mengobati migrain. Sesuatu yang sangat enak di pagi hari. Oke, langsung kita bikin. Sangat membagongkan. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Ada lebih dari 40 warna. Wow. Morning update ada di hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Kelihatan tiga tidak kematian. Adalah kesaksian dan yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaba. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. 5 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Bila terjadi satu tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. manakah nasib Peggy? Carut marut ini masalah. Kita akan Apakah yang dan meluruskan apa kita bisa interupsi? Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews.
Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Money Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di iNews NTB. Bakal calon gubernur NTB Siti Rohmi Jalilah kukuhkan tim relawan pemenangan Lombok Barat. Para relawan bertekad untuk memenangkan pasangan Rohmi Firin pada Pilgub NTB 2024 mendatang. Setelah dikukuhkan secara resmi, bakal calon gubernur NTB Rohmi Firin mendorong para relawan untuk turun langsung ke masyarakat di Lombok Barat guna meraih 50 lebih suara pemilih di basis kedua pasangan ini. Calon gubernur NTB Siti Rohmi Jalilah menegaskan pengukuhan relawan tersebut sebagai awal resminya gerakan tersebut, kendati mereka sudah lama juga turun ke semua pemilih. Sementara itu pihaknya juga mendorong peningkatan gerakan dari semua tim dan relawan untuk bergerak sehingga target 50% lebih suara di Lombok Barat bisa diraih pada pencoblosan Pilgub NTB 2024. Lombok Barat ini salah satu kantong suara kita dan tentunya strategi kita ya terus memperbanyak relawan, lintas profesi, berbagai kalangan ya. Yang bersama-sama dengan Ketua Tim Pemenangan Rohmi Firin Lombok Barat, Husnan Wadi, menerangkan timnya yang bersumber dari organisasi biasanya memiliki peluang lebih besar sehingga semua tim pemenangan optimis bisa mendulang suara. Kami hanya butuh sedikit, artinya tidak terlalu berat karena dari 984 dusun basis TPS, jumlah TPS-nya kami akan membuat kordus, koordinasi dusun semaksimal mungkin bisa dapat meraih suara 50%. Nantinya relawan tersebut bergerak berbasis dusun hingga satuan keluarga untuk mensosialisasikan program dan visi misi pasangan Rohmi Firin. Dengan dukungan yang solid ini, Siti Rohmi Jalilah bersama Musa Firin bertekad untuk membawa perubahan positif bagi masyarakat NTB dan memajukan kawasan Mandalika yang kaya akan potensi. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, calon gubernur NTB Siti Rohmi Jalilah bersepeda santai bersama ratusan relawan Rohmi Firin di Car Free Day di Jalan Udayana, Kota Mataram. Kehadiran politisi Partai Perindo yang akan maju di Pilgub NTB 2024 bersama Musa Firin sontak membuat heboh pengunjung Car Free Day. Kegiatan bersepeda santai calon gubernur NTB Siti Rohmi Jalilah bersama ratusan relawan itu berlangsung dari depan Islamic Center, Masjid Hubul Waton hingga teras Udayana pada momen Car Free Day. Goe sehat dan senam bersama Umi Rohmi diikuti warga Kota Mataram. Calon gubernur NTB yang diusung oleh Partai Perindo ini mengajak seluruh warga untuk selalu menjaga kebugaran dan kesehatan dengan cara rutin berolahraga dan masyarakat juga diingatkan untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Jangan sekali seminggu ya Ibu, setiap hari.
Selain goes sehat dan olahraga bersama, Umi Rohmi juga menyempatkan diri berbelanja berbagai kuliner dan produk hasil olahan UMKM yang ada di sepanjang Jalan Udayana. Kesempatan ini pun digunakan untuk berdialog dan menyerap aspirasi warga. Sejumlah warga Kota Mataram menyampaikan aspirasinya dan berharap Siti Rohmi Jalilah bisa membawa warga NTB lebih maju lagi ke depannya, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, dan menekan stunting. Kaum perempuan bisa lebih maju, lebih mandiri, berdaya saing, dan tetap eksis. Saya ingin pemimpin yang cerdas, tapi empatinya juga main. Jadi tidak cuma pintar, tapi bisa merasakan apa yang dirasakan. Kalau terpilih menetapkan Pasar Sindu, itu aja sudah. Pasar Sindu, Pak, kenapa ya, harus ditertibkan? Tidak ada lagi parkir Cidomo yang kayak begitu. Itu kan pusat kota sudah Pasar Sindu itu. Semeraut, Pak ya? Semeraut. Semeraut, tidak tertib. Antusias warga memanfaatkan kesempatan ini untuk bersalaman dan bersuah foto dengan calon gubernur NTB ini dan berharap Umi Rohmi dapat terpilih dan memimpin NTB ke depannya dengan harapan taraf kesejahteraan hidup warga dapat ditingkatkan dan menjadi lebih baik. Usai bersepeda, Cagup Rohmi Jalilah mengikuti senam tera bersama warga Kota Mataram. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Lautan manusia membanjiri deklarasi bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Lombok Barat, lalu Ahmad Zaini dan Nurul Ada. Tingginya antusias warga menghadiri deklarasi pasangan ini karena kehadiran Raja Dangdut Rhoma Irama yang menghibur masyarakat Lombok Barat. Pasangan Lazada lalu M. Zaini bersama Haja Nurul Adha menyatakan diri maju sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati Lombok Barat. Deklarasi Bapasluan tersebut menghadirkan Sang Raja Dangdut Haji Rhoma Irama. Ribuan orang berkumpul di lapangan Kediri Lombok Barat membuat sejumlah lansia dan penonton lainnya berdesakan hingga lansia yang berada di tengah kerumunan penonton harus dievakuasi petugas dan relawan karena mengalami sesak. Pasangan paket Lazada maju Pilbub Lombok Barat dengan tambahan dana 1 miliar per desa di Lombok Barat. Ya, jadi kita kan punya ke desa ini ada anggaran DD, ada ADD dan sebagainya. Nah, ingin kita tambahkan untuk program sejahtera dari desa ini dengan menambahkan anggaran 1 miliar atau program 1 miliar per desa. Tentu ini adalah PR besar buat Pak Las dan saya ketika Allah takdirkan nanti, kalau Allah takdirkan. Dalam deklarasi tersebut, Sang Raja Dangdut pun membawa lagu-lagu perjuangan dan nada dakwah. Tampak semua warga larut berjoget sehingga damkar harus menyemprotkan air supaya mengantisipasi banyaknya penonton yang sesak dan kepanasan di tengah kerumunan. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Oke, silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Jus bisa mengobati migrain. Sesuatu yang sangat enak di pagi hari. Oke, langsung kita bikin. Sangat membagongkan. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Ada lebih dari 40 warna. Wow. Morning update ada pada hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan
di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono. Saatnya rakyat bersuara. Money Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Tinggi Setiawan. Kelihatan tiga tidak kematian. Adalah kesaksian dan pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan bersama saya, Abraham Silapa. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Keluarkan aja mana? Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang terapi. Setelah terjadi satu tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. mengatakan nasib Peggy carut marut ini masalah. Dengarkan Apakah yang dan meluruskan apa Kita bisa kita interupsi. Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Kali ini Aceh Winda Ya, kali ini luar biasa serangannya. bersatu kita juara. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono. Saatnya rakyat bersuara. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Money Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo, jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman, kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita.
Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di iNews NTB. Masyarakat suku Sasak Lombok memiliki tradisi Malean Sampi. Tradisi ini sebagai wujud rasa syukur atas melimpahnya hasil panen dan menyambut masuknya musim tanam. Puluhan sampi dari berbagai desa di Lombok Tengah dan Lombok Barat ambil bagian saat tradisi Malean Sampi. Sebelum Malean Sampi, sapi-sapi tersebut digiring ke areal persawahan. Tradisi Malean Sampi ini sebagai wujud syukur para petani atas melimpahnya hasil panen dan menyambut datangnya musim tanam. Selain sebagai ajang silaturahmi, Malean Sampi menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Respon masyarakat setelah ada rencana ini ya udah mulai masyarakat sangat tertarik sekali karena memang sebagai desa wisata itu perlu ada inovasi yang terus berkelanjutan dan intinya bahwa kita selama ini walaupun ada event-event yang lain tapi ini memang sangat didorong sekali. Tradisi Malean Sampi diapresiasi Dinas Pariwisata Lombok Tengah karena dinilai sebagai inovasi warga dalam melestarikan tradisi dan budaya suku Sasak Lombok hingga saat ini. Satu event yang memiliki keunikan yang tidak kita dapat di desa wisata lain. Ini perlu untuk diangkat, kemudian disusun storytellingnya. Menarik wisatawan datang berkunjung ke depannya, tradisi Malean Sampi ini akan dijadikan event tahunan pariwisata. Dari Lombok Tengah, Herkiandi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, masyarakat Desa Pringgasila Selatan, Lombok Timur memiliki tradisi Dongdala. Tradisi turun-temurun ini untuk memperkuat ketahanan pangan dan menggali potensi komoditas lokal. Ratusan masyarakat Desa Pringgasila Selatan, Kabupaten Lombok Timur tumpah ruah dan antusias saat acara adat tradisi Dongdala. Masyarakat beriringan membawa jamuan dengan wadah penampi atau dikenal dengan jaja nyiru bejangkongan dan menggunakan pakaian adat khas Sasak Lombok. Tradisi budaya Dongdala ini merupakan acara masyarakat menggali potensi yang tidak terlepas dengan sinergi antar seluruh komponen masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketahanan pangan di tengah krisis pangan global yang sedang terjadi di berbagai negara. Tradisi Dongdala bertujuan untuk mempersatukan berbagai keturunan atau terah berbeda yang ada di Pringgasila Selatan. Harapannya dapat membangun Desa Pringgasila Selatan melalui jalur kebudayaan. Artinya keberagaman yang unik. Nah, kenapa alasan keberagaman itu kami namakan kami di acara festival? Karena kami di desa ini ada 3 bahasa yang berbeda, 3 keturunan yang berbeda, dan ada 7 wilayahan seperti gambaran langit. Selain itu, tradisi ini juga menjadi bentuk ekspresi kedaulatan desa dalam mengelola sumber daya alam dan potensi lokal, khususnya di bidang pertanian, peternakan, dan kebudayaan dalam mencapai kemandirian pangan. Dari Lombok Timur, Herkiandi, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terima kasih telah menyaksikan iNews NTB. Saya Salsabila mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.